Pernah kena masalah sama ini orang-orangan One Piece. Berhenti dia bikin konten One Piece. Seriusan? Ceritain gimana? Kan ada konten detail kecil ya, mungkin Bang Ino tahu. Tahu. Waktu itu gue mikir detail kecil apa lagi ya, One Piece aja lah. Nah, gue bikin detail kecil One Piece 100 episode pertama lah. Apa yang gue tahu, yang gue anggap sebagai detail. Bentar, 100 episode pertama. Berarti lu nonton tuh 100? Wah, kuat ya. Gila, respect. Ya, skripsi cuma seminggu. Cerdas dia. Dia pintar sebenarnya, Bang. Gue mentok-mentok speed 32. Ngapain tuh? Nonton? Ya, nonton masa lalu. Katekyo Reborn 3. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Dari mana nih? Dari timur, bro. Timur Papua, bro. Hello, jauh-jauh ke sini loh. Jauh-jauh ke sini cuma buat Ngapain? Nonton Overlord. Gak ada. Beri sambutan yang meriah untuk Megane Sensei. Terima kasih. Ini adalah YouTuber paling hoax dunia ya. Karena namanya Megane Sensei, Tapi dia pakai tapi tidak berkacamata. Ngomongin anime, penipuan banget nih. penipuan. Oh, coba Meg, ceritain Meg, gimana perjalananmu? Ini pertama kali kau ke Jakarta apa gimana? Udah ketiga sih. Tapi kau gak mau nyamperin kita, jahat banget ya? Enggak, sebelum belum dekat. Oh, belum dekat. Kau yang sombong berarti gak mau deketin? Gua sombong. Oke. Gua sombong. Tapi kau kan dikenal sebagai konten kreator anime juga nih, kayak Akil, kayak anak-anak gitu kan? Harusnya sih gitu. Terus kenapa di Papua? Enggak, gue gak nyalahin Papua ya, cuman gue embes aja gitu. Lu di Papua gitu. Lahir besar di sana masalahnya. Keren tepuk tangan dulu men. Gila, Wibu bisa sampai Papua cuy. Berarti kita sudah berhasil menjalankan misi mengindonesiakan Wibu dan mewibukan Indonesia. Let's go. Iya. Setuju gak? Keren gak? Enggak keren. Nggak, sumpah ini gue amazed banget karena gue gak nyangka dia tinggal di Papua. Itu bener-bener sampai sekarang di kepala gue tuh gak lepas. Oh Megane Sensei tinggal di Papua gitu. Papua masih Indonesia loh. Iya gue tahu. Cuman kan gimana gitu. Gue nggak apa ya, konten kreator di Papua tuh nggak pernah terfikirkan sama gue seorang Wips gitu loh. Yang kita pikirkan Paul Shady. Iya, itu juga bukan wibu. Itu juga bukan wibu. Dia bukan wibu. Paul Shady nggak wibu dia ya kontennya sih ya sama ya, maksudnya bikin konten vlog dan lain-lain tapi nggak wibu gitu loh. Iya, Kayak nggak aja gitu wibu, nggak tidak terfikirkan oleh gue. Jadi proses kau menjadi wibu di Papua tuh gimana? Sesimpel karena dulu nonton anime di TV. Apa animenya apa? Apa Naruto, Bleach, begitulah. Oh, terus udah dari itu langsung tiba-tiba oke, gue wibunya gimana tuh? Apa kalau gue jadi ke Jepang gitu? Oh Tuhan, sekali ke Jepang berapa dari Jepang? Ya kan kita nggak tahu ya. Itu gimana? Terus habis dari nonton itu? Dari kecil emang suka nonton anime. Bahkan sampai mungkin dulu sini juga ada yang ngecetak gambar-gambar anime dari internet. Poster anime. Apa? Dijual-jual. Oh iya pernah dulu tuh kayak ngeprint gambar anime gitu Ya, dari terus kertas dijual. Tua gue sih tapi itu. Sekolah gue cheat GTA. Nah kalau lu Mac abis perjalanan ngewibu lu, terus lu kuliah apa enggak di Papua? Kuliah Dan di Papua juga. Di Papua juga. Dan sekarang kerjanya apa? Full time nge-YouTube sih untuk saat ini. Keren. Ini ya. Setuju gue. Keren. Full time beneran? Bener. Enggak kerja sampingan? Enggak. Oh, AdSense 50 juta per bulan. Amin. Gak mungkin cuy. Gimana coba? Nggak, gini aja logikanya. Dia upload jarang-jarang. Iya. kan? Iya. Nggak aktif sosmed lain. Iya. Cukup hidupnya di Papua. Oh iya. Sukses. Berarti CPM Papua, gokil, tepuk tangan dulu. Masih CPM sama Papua. Indonesia. CPM dan RPM Papua luar biasa berarti. Berarti tidak butuh income dari tempat lain. Berarti. Iya udah. Gelo. Gokil anjir. Yang nonton malah orang sini semua loh. Bukan orang Papua. Tapi gini deh, kita coba tanya-tanya dulu nih tentang nge-YouTube anime nih. Pemicu kau nge-YouTube anime itu siapa? Akil kah atau gimana? Mana mungkin kenapa aku yang dibawa-bawa? Justru ya kalau mau jujur ya, pemicu gua ngebuat channel YouTube anime malah Bang Raditya Dika sama ini. Raditya Dika. Raditya Dika kan gak ngomong anime. Itu dia. Konsep podcast dan segala macam Oh, itu. konsep Akhirnya ngobrol-ngobrolnya. gua mikir, kayaknya bisa deh gue ngebuat konten yang serupa, Tentang tapi anime. dengan topik yang gue pahamin gitu. Oke. Jatuhnya ke anime. Oh, lu bukan yang kayak apa sih trash taste gitu, tahu nggak trash taste gitu? Tahu. Itu juga nonton. Trash taste mah. Dia sendiri. Ya maksudnya kan Kecuali kalau dia pindah ke sini kan. Jakarta. Nah gas pindah ke Jakarta. Tapi gimana kau channel YouTube-nya anime tuh gimana prosesmu tuh dari akhirnya kayak gue mau bikin anime, gue mau ngomongin anime dan banyak yang nonton tuh. Pertama sih konsepnya dulu ya. Taruh itu tahun berapa tuh?
2018. 2018? Waktu itu bahas One Punch Man awal-awal rilis tuh tahun berapa ya? Iya 2016. Lebih jauh lagi. 14 atau 16. Ya, sekitaran segitu. Waktu itu konsep awal banget ya. Masih sekedar review anime. Nah, gue ingat banget tuh nginep di rumah. Dulu kan gak punya PC segala macam, gak punya wifi internet lah. Ngedit di rumah teman, malam tahun baru. Di luar pada nyalain kembang api. Lu ngedit. Gue gak peduli, ngedit. Sponsornya Mamat Gunshop bukan kembang api. Mamat Gunshop Belum ada Mamat Gunshop belum. Berapa? Ada. Berapa tahun dia? Udah ada. Kok balik Udah lagi ke established dari 1998 pokoknya. Ada. Udah berdamai orang. Gak tahu. Diangkat-angkat lagi lu, parah lu. Gimana tuh? Terus akhirnya kau tahun 2018-an, tahun baruan ngedit terus? Ya ngedit, subuhnya upload, tidur bangunnya kena. Ya biasalah kan zaman-zaman awal nge-YouTube kan tidak tahu caranya ngedit, tidak tahu namanya copyright ya. Oh, copyright. Langsung channelnya diblokir. Oh langsung gak ada, lu kepengen akses lagi. Apa sih anjir? Terus. Gara-gara terlalu banyak pakai footage anime kan. Dulu kan gak tahu begituan. Oh, nggak tahu apa gimana cara ngedit Iya, footage anime dan lain-lain. Akhirnya berhenti, baru setelah itu 2 tahun kemudian lah 2018 19 balik lagi. Gara-gara Pemicunya apa nih? itu yang TLM sama Bang Raditya Dika. Oh. Suka ngobrol kan, mereka punya konten kan. Nah gue mikir nih kayaknya bagus nih kalau bikin konten ngobrol bahas anime. Awalnya pengennya bikin podcast, makanya kalau di channel gue awal-awal itu cuma audio doang, gak ada gambar. Pertama karena kapok kena copyright. Kedua karena yaitu emang niat awalnya bikin podcast. Oh. Nah dari situ yang paling gue suka saat itu dan sampai sekarang memang Overlord. Nggak nanya. Parah banget. Kita pukulin nih. Gak respect. Parah banget. Parah banget nih. Kena deh. Ntar jangan gitu. Enggak, sumpah jauh banget anjir. Tiba-tiba Overlord gue bener-bener Enggak, tapi emang dia salah satu orang yang loyal banget ke Overlord, men. Overlord Seriusan? kayaknya dikatain bagus sama dia. Nah emang jelek sih. Tuh kan gimana? dibilang bagus sama Oh, iya, dia oke, tapi. Oke, kita masuk dari dulu. Oke, akhirnya setelah melihat TLM, Raditya Dika dan memutuskan untuk diseriusin, itu masih kuliah atau gimana? Nah itu masih kuliah. Oh, karena kau sudah tahu nih kuliahmu gak akan bener gitu ya. Parah banget. Jujur aja kan kita nanya di sini kan. Lebih tepatnya gimana ya bilangnya? Aduh takut lah. Kok gitu? Gak enak. Oh gak enak. Kan kau salah di kau kan. Orang tuamu kan udah bayarin ini segala macam. Iya. Tapi ternyata kurang gitu. Enggak sih, waktu itu gue mikirnya ini kalau channel jalan, gue pengen nunggu setahun lah. Ini kalau jalan, gue fokus nge-YouTube. Kalau nggak jalan baru nyari kerja. Oh ternyata jalan. Alasan lu emang enak. Seriusan. Oh gitu? Bener. Seriusan? Kan dia ini seangkatan sama aku dan emang lagi naik-naiknya. Oh. 2019 waktu itu bikin channel lagi. Oh ini baru nih karena yang itu udah Yang bye-bye ya. Ya, yang itu bye-bye 2018 bikin lagi konsep podcast. Cuman ternyata waktu itu gue bahas Overlord dan lumayan karena kan baru mulai ya pembahasan kayak kurang matang, materi kurang matang semua. Jadi banyak biasalah netizen marah-marah. Oh, dicecarin. Nah di situ agak kena mental, akhirnya berhenti lagi. Sampai akhirnya masuk semester akhir, udah tahu nih pasti bakal banyak kosongnya kan. Maksudnya nggak bakal kelar tuh skripsi? Nggak kelar, tinggal nunggu wisuda aja. Kelarinnya gimana kalau kosong? Berarti lu bagus dong kuliahnya, gimana sih? Ya skripsi cuma seminggu. Cerdas dia pintar sebenarnya, Bang. Enggak, itu lu pinter apa sistem kebut semalam? Sekebut semalam. Enggak, gua kalau masalah skripsi mah Enggak, lu bohong, lu skripsi. Penelitiannya gimana? di sebelah kampus. Ngumpulin datanya maksudnya gimana? Nggak Ya kan ada seminggu proses sebenarnya. ngumpulin data. bikin- Nulisnya kali yang seminggu. Kemudian pengumpulan data Ya, udah lama. dengan pengumpulan data seminggu. Orang gila. Lah bener loh. Anjir, akademisi Indonesia ini pada marah anjir. Tahu nggak ini Bagus Mulyadi yang dosen di UK, asisten profesor, marah hari ini. Gue juga marah sih dengernya ke seminggu Aku juga marah. Aku penelitiannya berbulan-bulan, hampir tahun malah. Gila. Tidak, emang topiknya mudah sih. Oh ya udah kalau Udah kayak deh, gitu. nggak apa-apa deh. Emang gue sengaja mikir, daripada ngabisin waktu banyak udah cari yang gampang-gampang aja. Apa kamu temanya apa? Pokoknya waktu Kau jurusan apa? Kau jurusan? public relation. Wah enak, pantesan. Public. Jangan salah. Bukan ngatain enak ya, maksudnya kan kita pikirin tadi kan orang-orang nyari sampelnya tuh kayak kau gitu kan, sipil gitu. Ya, teknik, kirain teknik. Ternyata bukan ya. Bukan. Ngomongin citra doang sih, makanya simple aja. Citra Laura. Sorry. siapa? Citra. Citra. Oh iya, Citra. Terus seminggu kelar karena banyak kosong. Banyak kosongnya tinggal tunggu wisuda. Ya udah,
balik lagi nge-YouTube. Tapi kali ini lebih niat. Nice. Oke. Nah, jadi udah beli laptop, beli mic segala macam, pembahasan juga lebih matang. Upload nih, nggak expect sama sekali bakal rame karena pengalaman sebelumnya. Tiba-tiba meledak, naik. Berapa yang itu yang ini ya, kau mulai main yang ini apa sih? Gue lupa apa hal-hal kecil itu ya Pak yang kau lihat. Masih overload. Oh masih Overlord. Detail kecil malah belakangan. Oh detail kecil belakang. Oh Overlord berapa tuh viewsnya waktu itu? Ingat nggak waktu kau seneng Cuma banget? sehari langsung 2.000 gitu. Wah gila. Itu lumayan tuh. Iya buat channel baru mah lumayan. Terus baru tuh kau terus bikin. Nah, di situ langsung ini waktunya seriusin. Oh. Nah, udah gue seriusin. AdSense baru cair setelah setahun. Nah, di situ langsung ada kesempatan. Ada duit. Feelingnya kuat deh. Enggak, tapi Jago. mau nanya, surat AdSense Enggak sampai. Sampai sekarang. enggak dong, gimana? bukan. Enggak, surat AdSense berapa lama nyampe Iya ke berapa rumah? lama? Enggak sampai malah. Hah? Terus Nah itu yang gue tanyakan tuh. Manual. Kan ada Caranya? pokoknya proses manual kan setelah 30 hari kita Kalau bisa nggak minta dikirim ulang kan. Nah, itu ada batas maksimalnya kan 3 kali. Nah, kalau udah maksimal 3 kali dan masih nggak sampai, itu nanti bakal disuruh masukin manual. Oh berarti 90 hari tuh lu nungguin lu. Iya, makanya kayaknya sampai setahun baru bisa cair AdSense. Ini aku nggak tahu siapa. Ini aku nggak tahu ini apa yang salah dan kegagalan. Kemana YouTube layar- suratnya? YouTube layar pasti gagal Salah, ya. salah YouTube. Salah, ini. nggak tahu lah salah siapa kau. Salah nggak tahu YouTube, lah. salah YouTube. Ini jokes yang nggak semua orang paham karena kalau lo jadi konten kreator itu yang paling ditunggu-tunggu tuh iya, surat AdSense. pin Surat AdSense AdSense-nya. itu tuh dan di Jakarta aja ada apa kayak 14 hari lu berapa lama Iya tuh? gue sebulan. Sebulan. Jadi apalagi yang Papua kan kita Gak kepo, nyampe-nyampe ternyata beneran loh. nggak nyampe. Aku yang di kota besar kayak Jogja aja nggak nyampe bang. Kan akhirnya aku ngirimnya ke kontrakan. Oh iya udah nyampe di sini. Dibukain sama Raymond apa? Di fotoin, di fotoin. Oh Dibukain iya. kan? Iya, Dibukain, di unbox ya. Nah, apalagi tempatnya. Salah YouTube. Salah YouTube. Salah itu. Dan akhirnya berhasil dan lu sekarang memutuskan full time YouTuber. Iya kan? Ya, untuk saat ini. Dan berhasil. Maksudnya kayak kau masih secara ekonomi itu pas-pasan atau aman? Hidup bisa lah. Atau malah melimpah gitu. Kan kalau nggak salah Papua juga terkenal Sebenarnya yang mahal ya. Iya, memang mahal. Tapi sebenarnya yang bikin bisa bertahan tuh nggak karena pure YouTube doang, ya karena ada saweran segala macam. Oh ya, live ya, Membership. membership. Terus apalagi sponsor. Makasih Saweria. Sponsor jarang sih. Dapat dari Akil kemarin. Baru satu aja. Aku ngejual dia susah banget. Tidak aktif. Dua kalau nggak salah. Dan itu bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah bisa. Dan nggak Nggak- memikirkan kayak ini kayak butuh kerja nih apa gimana? Terkadang sih mikir, cuman alah. Tahu-tahu di duit 1 juta gitu ya. Hey, Iya lagi. kamu kuasih fun fact Kayak lagi. gitu lagi. Kamu kuasih fun fact nggak? Apa-apa? Terakhir dia live stream cuma adu anime nih. Adu anime mana yang mesti di maraton. Bleach menang. Total saweran 30 juta. Gokil. Tepuk tangan dulu men. Emang fandomnya Bleach yang kuat ya dan kayaknya penontonnya juga tahu dan bersimpati karena Terima kasih hidup buat di sana para mahal. Ini berarti Kalau gitu. Ya gimana ya? Emang aku sendiri bersimpati sebenarnya. berarti udah bisa pindah dong ke sini. Iya. Nanti kapan-kapan. Sebenarnya. Kapan bicarakannya. Lah, tinggal tutup mata pilih udah. Iya berarti Iya udah sih. gacor banget nih. Kosan di sini. Kalau nggak bisa kayak dia gitu dapat 30 juta. Nggak bisa bang, karena aku gembel. Karena aku kerjanya ngata-ngatain orang mulu ya, jadi orang nggak ada Dia simpatinya. emang personanya ini ya. Dia personanya orang baik. Orang baik sih, orang Dia baik kan sih. pernah kena masalah sama ini orang-orangan One Piece. Berhenti dia bikin konten One Piece. Seriusan? Ceritain gimana? Kan ada konten detail kecil ya, mungkin Bang Ino tahu. Tahu. Waktu itu gue mikir detail kecil apa lagi ya, One Piece aja lah. Nah, gue bikin detail kecil One Piece 100 episode pertama lah. Apa yang gue tahu, yang gue anggap sebagai detail. Bentar, 100 episode pertama. Berarti lu nonton tuh 100? Iya. Kuat ya. Gila tapi respect. Ceritakan gimana cara gua nonton 100 episode One Piece. Cuma ada tapinya. Apa tuh? Nonton speed 4. Nonton apa? Orang gila. Dipaham. Kali 4. Kali 4. Speednya dikali Tapi bukan cuma One Piece sih, hampir semua anime sih gitu. Hampir semua anime? Ayo gak lu maksudnya. Tuh, emang kan, tuh kan bukan cuma aku yang ngomong kan. Emang. Lu nonton anime apa? Nonton CQ. Gue nyari berapa? 1 sih kalau itu. Oh ya. Oh, parah lu. Kalau Orb 1 jelas. Gila lu Orb, kalau kali 4 gua bakal bakarin lu gak balik lu. Kalau nonton pertama 1, nonton kedua, ketiga. Itu lu ngasih tahu ke penonton lu nontonnya sekali 4. Kalau ditanya atau kalau lagi live ngobrol gitu. Lalu Kan aku yang ngata-ngatain dan mengekspos dia pertama. Dapat kok. Bisa kok. aneh lu. Lah, aneh lu. Gue harus coba bisa aja. kayak dia biar review kayak gitu tuh anjing. Enggak kok. Enggak kok, soalnya gue pernah kayak punya temen namanya Lim, dia tuh kok di kantor tuh nonton kali 2 YouTube apapun. Sama sih.
Sama. Gue coba kan, oh ya ini menghemat waktu gue 2 kali lipat dong gitu kan. Iya dong, gue juga cobain. Gue gak bisa, gue kayak apa sih gitu loh, kayak kocak gitu loh. Dengerin PewDiePie review meme atau apa jadi gak lucu, jadi gak nikmat gue. Gue malah connect gitu. Emang build different, Beda lah. Oke, jadi ributnya sama One Piece apaan sih? Kenapa? Dia Nah, apain? itu masalah detail kecil. Gue belain lo, tenang aja. Kita yang ngebelain. Kita belain. Kita tenang. fans One Piece di sini. Kita fans One Piece. Gue mengakui kalau memang konten itu banyak salahnya. Oke. Cuman gua kenanya tuh sebenarnya bukan di bagian detail kecilnya, tapi di bagian reviewnya. Soalnya itu walaupun konten detail kecil, Ada tapi review dikit. terlalu pendek. Detail yang menurut gua detail ya. Yang menurut gua detail nih sebagai orang baru nih. Detail visual segala macam terlalu sedikit. Gua mikir nih apalagi kan YouTube 8 menit ya. Oh, pengen ini di 8 menit. Udah gua sekalian aja review lah. Soalnya waktu itu konsep gua per 100 episode detail kecil sekaligus review biar nanti ada kelihatan progres tuh. Oh, setelah 200 episode apakah reviewnya makin baik atau makin jelek. Oh, iya. Sampai akhirnya nanti 1000 ternyata bagus banget atau gimana. Itu baru rencana kan? Rencana awalnya gitu. Jangka panjangnya gitu. Padahal mau bilang bagus tuh tadinya kan. Mungkin kalau ternyata lanjut. Terus tiba-tiba yang terjadi adalah Nah, waktu gua nonton 100 episode pertama kan gua malah kesel gitu soalnya udah nggak cocok sama anime gituan kan. Kayak ini di awal 100 episode pertama tuh battle Luffy ngelawan Don Krieg yang pakai armor di atas laut, di atas bongkahan kapal, itu kan tinggal tendang gini mah tenggelam ya. Tapi lama banget ini, nggak kalah-kalah ini. Nah, itu gua komentarin. Habis lah gue. oh. Dikatakan ya. Habisnya tuh dikatain diserang channelnya. Iya, pokoknya istilahnya menjelekkan One Piece lah. Langsung Sampai di klip gitu nggak dimasukin ke Facebook? kalau itu nggak tahu. Oh enggak, tapi rame dikatain lah. Pokoknya rame ya. Belum zamannya menggoreng kayaknya. Belum zaman Udah goreng-gorengan. itu. udah? Oh, itu masuk Facebook tahu. Oh masuk? Masuk lah. Oh masuk. Nggak tahu sih. Aku yang tahu. Kan aku salah satu yang ngebela kau waktu itu anjing. Ya udahlah. Kan kita sampai bikin konten bertiga tuh sama si Jen kalau. Oh iya sih, iya benar. Itu kan? Iya. Lagi mana? Lupa. Iya. Oh kita Udah lama. Kita membangkitkan trauma ya padahal kita lupa ya. Iya. Sorry. Kamu beneran sampai kena gitu kayak nggak suka gitu. Apa kayak perasaanmu nggak nyaman gitu? Gue tuh paling nggak suka kalau lihat kolom komentar banyak yang toksik. Oh lu lebih suka lihat yang apa pas digacor gitu ya di kolom komentar ya? Enggak juga. Jangan. Setidaknya kalau mau ngatain jangan terlalu hate speech lah. Jangan terlalu ngatain doang gitu ya. Iya. Dijelasin gue salahnya di mana gitu ya. Iya. Bukan dikatain. Ya, cuma waktu itu terlalu betul-betul inilah parah banget lah. Cepat tiap kali refresh ada aja komentar-komentar gitu. Udahlah. Gua banget orang. Langsung gua ini private Sampai sekarang. sampai sekarang. Publik lagi yuk. Kalau ada yang kasih 10 juta bakal di Publiknya ya ini kan dia ini apa? Iya. Kasih di live stream nanti ya. Lanjut review sampai 200 episode. 10 juta lanjut One Piece. Iya, 200 episode, 300 Yang episode. disayangkan dari itu tuh sebenarnya ini fansnya One Piece bukan memang encourage ini orang, ayo cari lagi. Bang, lu salah di sini bang, malah padahal ada di-gatekeep. detail lagi gitu. Ya itu Ada gue detail lain. itu Saya- mentality saya- wibu yang paling nyebelin di Itu kehidupan beberapa komunitas fans tuh. One Piece, beberapa fans Oknum. Kayak beberapa kan. Oknum cuman banyak banget sih. Nah sebenarnya kan akan lebih baik kalau misalnya di encourage gitu. Makanya aku waktu Iya. itu ikut marah waktu dia diserang gitu. Maksudnya kalau gue rasa tuh mereka ya ini apa sih kalau gue tuh menyebutnya rujak gitu tau gak lu, bahan rujak. Ngerti gak sih? Bahan ulekan emang pengen dihantem aja. Hobi. Ya kayak gebukin maling, lu kan bukan korban ya, maksudnya kayak lu ngapa ikut gebukin, lu korban juga bukan, cuma yang bahkan mungkin bukan dia yang nangkep dan ngejar, kebetulan aja dia bisa dipukul dan gak ada yang marahin gue mukul kan. Ikut-ikutan. Kalau kataku emang karena mereka emang aneh aja sih. Ya Kalau coba kita lihat kayak orang misalnya Uus, kayak misalnya orang Arya. Arya itu kalau ada fans Koyo. baru One Piece mungkin di encourage gitu. dia makanya emang. Ini malah kasihan makanya. Sampai sekarang traumanya dilihat deh. Ya semenjak saat itu kalau ada yang tanya gimana bang One Piece anime terbaik. Udah males. Bagus, PR-mu. Nice PR-mu. Males. Tapi emang berarti bener ya kalau secara persona tuh kau kan fight on ya, kalau dia pasrah. Lay low. dia emang wajar sih dapat donat banyak karena lu emang friendly dan tidak mau mencari musuh ya. Aku emang suka nyari, enggak suka sih. Aku emang Iya emang fight memperjuangkan diriku Lu fight sendiri. on, fight on. Soalnya gue suka ini baca kolom komentar. Malas banget kalau lihat kolom komentar isinya maki-maki atau toksik gitu. Aku baca kolom komentar. Iya, gue suka baca kolom komentar. Gak apa-apa, sabar. Kita semua baca kok. Nah kan One Piece anime terbaik nih, tapi kata kau terbaik kedua kan Overlord. Nggak juga sih. Lah,
Yang gue suka dari Overlord tuh ceritanya. Animenya. Gue pukul ya, ceritanya apa? Orang nyasar di game doang. Ada novelnya bagus banget itu. Apa novelnya? Dia lupa belanja terus tiba-tiba Light panik. novel, lore This segala guy. macam tuh bagus This banget. guy. Sebentar lagi yang dirujak Eno Bening. Enggak, gue nonton Overlord. Ya kalau cuma nonton pasti merasa ini anime apa sih? Ya bener dong berarti gue kan? Ya bener emang bener. Gue mengakui emang animenya nggak terlalu bagus. Tuh, oke, bener dong. Bahkan movie yang baru ini aja nggak terlalu bagus. Parah lu. Seriusan? Enggak masih bagus loh animasi. Oh, lu udah nonton? Animasi secara animasi nonton 2 kali malah. Ya fans. Berkali-kali sih. Masa iya dia jauh-jauh dari Jayapura ke sini Cuma nonton sekali. Iya bener. 5 kali ya, gas. 2 minimal 3 Jadi minimal. kalau literal dari Papua ke sini cuma buat Overlord. Main missionnya nonton Overlord, side missionnya apapun yang ada lah. Oh, ini jalani aja lah. Ketemu Akil gitu Ya nanti. Gampang lah. Tapi nggak beneran kan? Berarti gue bener dong. Gue sebagai yang penonton animenya, Overlord tuh menurut gue another isekai aja. Benar, apalagi kalau nontonnya emang zaman sekarang di saat banyak isekai, emang. Dan tapi berarti kan lu baca light novelnya. Pas lu baca baru lebih bagus. Ya justru gue nonton anime dulu, season 1, season 2, season 3 nggak begitu suka. Terus iseng baca setelah novel. tahu ada eksistensi light novel Overlord, gue baca. Parah. Dan gue langsung suka banget. Soalnya Jatuh cinta. gimana ya, ada banyak banget lore-lore detail kecil dan misteri yang gak kesinggung di anime. Ya di anime jadi kayak doang gitu loh. Mana ada? Itu siapa namanya? Gila. Albedo. Giat sih, aku setuju. Giat. Aku suka juga ngeliat. Nggak, maksudnya itu kan di highlightnya luar biasa gitu. Ya. Oh berarti oke. Ini gue nggak baca dan gue akan tebak ya. Berarti world buildingnya serich ini apa? Mushoku Tensei harusnya. Iya. Di anime nggak ada. Karena nggak pernah disinggung sama sekali. Bagus, bro. Enggak, Gil. Enggak. Season satunya Bro, dia fansnya, bro, dia. revolusioner. Enggak. Masih banyak yang lebih bagus mah. Awal-awal dulu sih, ya dulu. Kalau awal-awal oke lah, mungkin Iya. jam saat itu kan emang nggak banyak anime season 1 isekai. sama season 2 Makanya baca doang light bagus. novel. Enggak, dan dari situ malah gue jadi kayak sebenarnya bener-bener kayak Overlord. Gue cuma nungguin pas si Ainz ini ngelawan musuh dan nyemek-nyemekin aja udah gitu kan kayak. Iya, emang konsep utamanya Overlord di situ. Cuma yang menariknya kita ngelihat itu dari perspektif orang yang betul-betul kroco. Yang kroco. Oh. Justru yang disukai gua sama banyak fans Overlord ya, bagaimana ngelihat apa yang bakal para kroco ini lakuin di hadapan kekuatan yang betul-betul OP. Nah itu yang menyenangkan ngelihat struggle-nya mereka. Ada yang ternyata menderita, ada yang ternyata dibantu, ada yang ternyata dapat plot armor. Bukan masuk ya? Apaan sih? Sudah terlalu dalam. Berarti isekai terbaik ReZero dong. Kalau anime ya? Iya kan, itu kan? Apa isekai terbaik? Kalau anime menurut gua Bukan Konosuba. enggak. ReZero. Gua enggak dapat ReZero. Gua enggak connect dengan komedinya Konosuba. Aku selalu bilang ReZero anime terbaik. Tapi Konosuba isekai terbaik menurut lo kan? ReZero. Hah? Konosuba? ReZero. Konosuba yang lucu. Terlucu. Tunggu kau itu perlu jadi nerd suka D&D atau RPG sih. Oke, kalau misalnya Overlord bukan yang terbaik, jadi yang terbaik apa? Kedua setelah One Piece. Sorry, ketiga setelah One Piece itu nomor 1. Nomor 2 One Piece ini apa Red. One Piece Red, nomor 3 One Piece Z. Oke, jadi apa anime terfavorit tuh sebenarnya? Di luar light novel ya, maksudnya kan berarti Overlord itu adalah light novel yang gagal diadaptasi menurut gua. Walaupun adaptasinya membuat beberapa orang itu baca light novelnya ya. Gagal lah, maksudnya kurang lah ya. Awalnya sih Sorayori Toibasho. Apa itu? Ini Nggak tahu ya. tentang anime orang yang ke Antartika. Ya, tentang bocah SMA yang ke Oh, Antartika. camping. Enggak camping. Camping. Ya anime camping kan? Enggak, bukan camping. Yang Yang anime camping Eurocamp. Eurocamp yang itu camping. beda. Ya itu. Itu enggak ke Antartika juga. itu kan Antartika. Enggak. Kalau Eurocamp. Eurocamp di Eurocamp. gunung-gunung Ya doang. gunung, ya gue pikir itu, bukan? Bukan. Oh ini beda lagi. Bukan, Sorayori Toibasho tuh buatan Madhouse yang tentang anak SMA perempuan yang pengen ke Antartika. Kenapa menurut gue bagus? Karena pada saat gue nonton, gue malah mikir, gue udah kuliah nih. Gue udah begini, masa nggak bisa sih ke jalan-jalan kayak mereka? Dan itu betul-betul berdampak ke gue pribadi. Manifestasinya. Oh, Makanya- jadi self reflect banget. Benar. Dan itu bagus banget menurut gue. Eksekusi animenya juga emang bagus kok. Musik, cerita dan semua bagus. Kau nonton kali 2 tuh, kali 4, kali 5. Kalau dulu masih nonton Speed 1. Oh, oke. Tapi itu juga spesial banget berarti buat lo ya. Iya.
Makanya gue jadi suka berangkat kayak gini ya gara-gara Sorayori. Jadi kalau lu nggak nonton itu lu di rumah terus? Mungkin di rumah terus ya, benar serius. Nah, Di kau nonton Komori lagi, kau. Biar habis ini kau pindah. Iya, kau nonton lagi Jepang ya nggak sih? Iya. Let's go. Pindah ke Jepang. CPM ketiga lagi kali, mana? pindah ke Jepang. CPM Jepang Iya. siapa tau lebih gede ya kan? Iya. Kalau yang nonton orang Indonesia CPM Iya sih. rendah sih. Bisa bahasa Jepang nggak? Enggak. Tapi cuma nonton anime lama-lama. Masa nggak kalau nonton bahasa anime dub Inggris apa gimana? Kalau nonton doang ngerti. Oh, Berarti bisa Oh, dong lagi denger ngomongin orang apa, Jepang ngomong. konteksnya lagi ngomongin apa ngerti. Cuma Nah, ya udah. Yang nggak bisa bicara, nggak bisa balas, nggak bisa nulis. Apa? karap. Step awal. Nggak agak juga sih lu semua. Orang nonton anime nggak berarti langsung bisa Iya Jepang lah. lah. Lah tapi kan dia udah ngerti katanya. Parah banget deh. Padahal kan udah lama nonton anime. Mana sih pemikirannya? Iya, gimana sih tuh? Kok sering banget dengar orang ngomong bahasa Indonesia. Akhirnya bisa kan bahasa Indonesia? Bang mau gue pukul sebelah mana pala? Lu gua pukul. Oke, berarti lu tipikal yang suka anime journey ya? Ya, Ino no Tabi, Maju no Tabi, Soso no Frieren. Majono tapi mana? Gue pernah denger. Jono tabi Oh. ya Laina yang ketek. Yang dark Sorry, itu ya? maksudnya, iya. Yang Ini ada yang rambut putih, matanya ungu, Umur ada dia ungu. berapa? Udah tua. Oh iya? Itu dark loh ceritanya. Iya yang toples itu. Darknya cuma di Kasian. beberapa episode doang sih. Tapi ngeri. Iya itu agak disturbing. Berarti lu suka perjalanan? Ya, Lu gue suka journey. anime cerita yang jalan-jalan gitu. Respect. Oh berarti ini ada apa? Into the apa? Abis apa? Ganti Nabi. Metin Abis. Gue ngikutin Metin Abis. Oh beda abis. Terus apalagi tuh? Apa sih saudaranya tuh? Saudaranya. Sojo Sumatsuryoko. Oh tahu? iya. Nah, itu juga ngikutin. Oke. Tapi kan lu nonton hampir semua anime. Hampir semua kan? Pasti lu tonton kan? Di tahun 2017-18 ya? Oke, Jujutsu Kaisen? Nonton. Gimana? Overrated nggak? Gak berani. Enggak. Gak berani. Nggak usah dipaksa. Gak berani. Dirujak fans baru nih. Oke. Nggak, Enggak, kalau- nanti yang dirujak kita. Apa sih nih maksa-maksa Megane Sensei yang polos dan bersih gitu. Gak, dia kalau di off cam gak sepolos dan sebersih ini. Betul. Nah, definisi overrated kayak gimana dulu? Ya apa yang dinilai berlebihan. Bukan jelek, berarti harusnya misalnya 8 dinilai 9 overrated dong. Ya. Kalau menurut gua sih enggak, karena memang visualnya bagus. Visualnya. Ya, soalnya kalau orang ngomongin rating biasanya kan visual sama action. Nah ceritanya. Masalah cerita tuh kan biasanya belakangan. Tapi- Kayak Kimetsu no Yaiba kan? Kimetsu no Yaiba bagus lah. Iya, tapi Nggak, animasinya. Ceritanya kan? Kalau mau ngobrol sama gue ya, Kimetsu no Yaiba tuh ceritanya lebih mending daripada Jujutsu. Ya. Jujutsu itu sok kompleks tapi gak Ya, kompleks-kompleks gua amat, setuju, ya gua kan? setuju. Ya. Sedangkan Kimetsu no Yaiba ya mending gue gak usah kompleks-kompleks amat. Ya. udah. Dijebak ya, dia, ya. dijebak deh. Berhasil dia mengatakan sesuatu Gitu yang cara kontroversial. berargumen gitu biar diterima gitu, ya dong. Nah, itu argumen yang bodoh dan seharusnya tidak usah dikeluarkan. Nah, ini gila Jujutsu Kaisen gak kompleks katanya. Sok kompleks, sok. Sok kompleks, iya. Iya. Sok kompleks perumahan mana lagi yang kau maksud? Ha? Ya coba jelasin ke gue konsep jurus judinya si siapa namanya? Mbak Abigail tolong. Ngadu. Oke, kalau gitu lu punya gak sih argumen yang kayak gak populer ya selain One Piece? Kan gak populer tuh bilang bagus. Karena udah biasa. Karena udah biasa orang bilang One Piece bagus. Nggak, dia bilang bagus, Bagus. Kalau gua ya, Yang menurutmu tuh, One Piece nggak populer oke deh, banget. gini deh, nggak. Ya, ketemu gak kira-kira tuh? Opini yang orang-orang bilang begitu, tapi menurut gue begitu. kalau menurut gua ya, shonen tuh template. Itu mah Semua orang. Kenapa gua bilang gitu? Nggak semua, maksudnya sebagian besar orang. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue kan pribadi suka isekai ya. Salah satu argumen untuk bilang isekai jelek ya karena selalu dibilang template. Isekai itu Oh, template. ya. Ya, di saat yang bersamaan shonen juga template. Tapi Betul. kok tidak ada yang tapi kok seakan-akan isekai lebih template. Ya, lebih template. Padahal shonen juga kan template. Ya, isekai ketabrak truk, masuk dunia Iya. baru, dapat senjata luar biasa, banyak harem. Shonen juga dari zero Bapaknya to hero, Iya. bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, tahu-tahu bapaknya Something lah. raja pirate, ibunya raja ratu peri mana gitu. Iya. Mungkin gak terlalu banyak Shonen. Terus punya rivalnya ntar berantem mulu lama-lama jadi temen. Terus habis itu bisa mengeluarkan pedang gitu kekuatan namanya Bankai. Habis itu mama bapaknya. Bapaknya Gado-gado. holo. Bapaknya Holo. nyegel makhluk buas di perutnya. Habis itu disegel dalam perutnya ada Quincy yang lain. Habis itu makan buah setan yang ternyata dia bukan gomu-gomu, Bukan dia gomu-gomu. buah lain. Ternyata itu buah ini apa nikah. Iya. Gitu. Ternyata buah Nggak, masuk akal. Ya. Bener. Alasan kenapa shonen tuh lebih disukai dan tidak dicap template dibandingkan isekai menurut gua ya murni karena visual doang. Isekai memang visualnya adaptasi visualnya banyak yang busuk. Oh iya. Shonen tuh emang Make banyak yang sense, bikin make sense. serius kan. Nah, Tensura nih. orang ini harus melihat Black Clover. Berapa banyak coba anime shonen? Iya, anime shonen yang betul-betul visualnya jelek. emang serius.
nggak banyak sih. Masa sih? sudah Dari kita banyak. zaman kecil tuh Naruto segala macam kan sudah bagus itu. Visually emang menurutku mid sih beberapa ya. Enggak, visual shonen banyak yang... Visual shonen emang ada beberapa bagian yang bagus. Bandingkan dengan Tapi kalau isekai lah. kalau isekai most likely emang kayak 90% jelek. Iya busuk. Argumennya muter-muter padahal setuju-setuju aja. Apa sih? Oke, itu kan argumen kau yang terhadap dunia. Megane Sensei versus dunia. Nah, Megane Sensei versus Admin Yami. Mana yang kau gak setuju sama Admin Yami? Isekai non Birinoka anime bagus. Jelek. Apa? Isekai non Birinoka anime bagus. Itu apa? Jadi gini, ada orang masuk isekai. Terus habis itu dia Oh bertani ya? Ya, Iya, yang bertani. Jelek anjir. Bagus itu mah. Bentar. Wait. Yang 3D. bukan Yang iya badak lucu itu. bukan Itu Kaminaki. Bukan, beda. Tadi sama kebun ya? Kamikatsu beda. Kamikatsu tentang mempertanyakan eksistensialisme Tuhan gitu. Iya. Terus non Birinoka yang mana? Non Birinoka Kepala desa, Isekai kepala desa mungkin iya pernah dengar. membangun rumah, Oh membangun yang desa. yang kau akan mendapatkan senjata spesial atau nyangkul itu kan? Iya nyangkul ya itu. Iya, Itu bagian jelek, yang Wak. Bagus itu mah. satu-satunya bagian bagus dari anime itu cuma bagian waktu elf nginjak-nginjak anggur. Oh, yang itu. Iya. Enggak, tapi Gua nggak jujur, nonton sih. itu cuma bercanda. Tapi menurutku kayak ini isekai nggak ada stake-nya, nggak ada apa ya? Nggak ada stake-nya. Gue nggak nonton ada- episode pertama aja kayak langsung kentang gitu loh sama komedinya yang wah kita akan menguasai dunia nggak tahu menguasai lahan ya kan. Kau akan mendapatkan pelajaran kau tiba-tiba nyangkul gitu loh kan. Masyarakatnya gitu. Aku nggak ngerasa gimana ya, pada dasarnya ini anime bener-bener kayak template Isekai itu kayak Isekai itu yang isekai nyantai, tapi nggak tahu nih tujuan nyantainya apa. Tahu-tahu istrinya banyak, tahu-tahu istrinya ada hewan peliharaannya gitu, namanya Zabuton. Kita kasih kesempatan Megane menjelaskan. Sebelum itu, gue mau nanya dulu nih, baca manganya nggak? Nah ini kan pertanyaan. Tahu aja. Enggak. Gue baca manganya sebelum nonton animenya. Waktu gue baca manganya, gue sadar ada cukup banyak panel yang nyinggung soal anu-anunya CMC dengan para istrinya. Berkembang biak maksudnya. Ya itu. Ketika masuk anime, semua itu dihilangin. Betul-betul fokus ke kehangatan keluarga. Bahkan ketika heroinnya hamil, itu kita nggak notice kapan bikinnya. Gitu, kalau di anime iya. Iya, itu yang menurut gue ini bagus banget ini. Karena adegan Dihilangin. Iya, Bias berarti. betul-betul fokus ke kehangatan sebagai suatu desa gitu. Dia berarti Bukannya itu jadi nilai minusnya ya? Kalau gue mah gak suka gitu. Enggak, emang kalau adegan ecchi itu adegan ecchi terlalu banyak. Aku setelah dia ngomong kayak gitu aku baca manganya dong. Bener. Ini kayak setiap halaman kayaknya kayak 3 halaman bolak-balik kayaknya bakal ada adegan aja apa gitu. Entah atau apa gitu. Kayak langsung beda direksi gitu. Oke Fire Force yang kayak satu episode mesti ada Iya ada Tamaki yang bajunya lepas gitu. tiba-tiba Buat kesenggol, gua tiba-tiba jatuh dari atap gitu kan. Iya. Nggak jelas. Oke. Berarti ternyata menarik juga ya. Karena ini banyak orang-orang suka bisa punya semacam perspektif kayak wah anak Linsan satu suara, wah temennya Akil satu suara segala macam. Enggak ya, maksudnya kayak Mana ada nggak ada bakal satu suara sama anime itu. dan ini yang mungkin pengen gue kasih contoh sih ke komunitas Wibu, lu tuh bisa beda opini dan ya udah nyantai aja gitu loh. Gak usah Real. gak usah dibawa urat gitu. Gak usah sampai tiba-tiba nyerang gitu. Gue Kalau ini personal banget sih. kayak yang paling gue Dia lagi cooking loh kan. gue nggak Tapi bener. apa kayak yang cuman ngeramein komentar itu tuh gue kayak apa sih yang paling gue gedek adalah biasanya dia ngadu dulu di sosial media lain, ngerti gak lo? Gak berani ngomong di sini, ngomong di sini duluan coba gitu loh. Kau tahu nggak yang apa? Apa? Aku sama dia dikira musuhan bang. Awal-awal dulu. Banget ya. Jangankan awal-awal. Kayaknya sampai sekarang pun masih ada yang ngira. Enggak, kayak mereka emang Mereka nggak tahu kalau aku gimana sih? dibuka. Enggak, yang gue bingung tuh adalah yang paling gue gedek yang kena dia juga kena gitu. Bawanya keroyokan gitu loh. Gue nggak suka nih sama pendapat dia, yuk kita serang yuk sosial media kayak. Rame-rame. Dan itu berlaku ke semua ya. Maksud gue kayak misalnya ada orang punya masalah sama apa gitu, terus dicari sosmed terus komentarin IG-nya. Itu gue walaupun orang itu beneran salah pun gue nggak nikmatin gitu. Itu kultur internet yang gue nggak support sih ya. Jadi kayak aneh banget. Dan ini membuktikan bahwa ya lu beda pendapat bisa berantem dan bisa berteman dalam waktu bersamaan sih. Biar lu latihan gitu nih wibu-wibu baru. Kayak gini kehidupan wibu wibu berpenghasilan. Berbeda itu wajar. Berbeda itu wajar kayak Hal baik. selera animeku sama selera anime itu sebenarnya agak berbanding terbalik juga anjir. Kayak Iya dia tuh ini ya benar-benar gue melihat sih lu menikmati isekai banget kayaknya. Sangat. Meskipun ampas, gue tetap nonton sih. gila emang. Meskipun full CGI, gue tetap nonton.
Isekai non Birinoka yang menurutnya bagus gitu. Itulah kenapa dia lebih banyak AdSense dari kita. Dia nahan nontonnya jelek. Isekai tuh. Isekai itu lahan duit banget. Iya. Maksudnya. Nih, kok mau ya? Kau nyuruh aku nonton anime jelek berbanyak gitu kan? Terus habis itu video Wibu lokal, video reels itu nggak muncul dalam 3 bulan. Mau? Karena kau pingsan Mentol. Masak UGD duluan. Percaya sama aku men. Aku musim ini yang ku tonton cuma Kusuria no Hitori Goto itu doang. Gak kuat kok yang lain. Yang lain gak kuat. Sama Orb itu pun aku masih stop di episode 11. Orb terbaik. Ada yang bilang Orb jelek tuh buat gue emang. Gak nonton itu. Bukan emang gak cukup umur aja, emang udah gak usah nonton. Emang gak ngerti. Belum waktunya deh. Atau nyarinya scene action sih. Kan ya kan masih kecil. Iya. Gak tau kalau anime itu gak pukul-pukulan doang. Lu kalau yang bocil-bocil gak kuat nonton Orb, nonton ini apa? Isekai Isekai Power Ranger merah. Iya, Power Ranger Sentai itu. Tonton itu ada. Pukul-pukulan sama kaiju. Itu lu tonton gak usah nonton Orb lah. Oke, kau cerita ke orang tua gak? Kau kerjanya begini gitu, gak ada yang protes gitu kayak Megan, kau gak? Kok gak disuruh jadi PNS? Iya gitu. Enggak. Ya parah banget. Berarti bagus, keluarga suportif men, enak dia. Karena ada duitnya sih. Gue waktu pindah ke kontrak yang lama itu masih disuruh sama bokap. CPNS. Sama bokap. Aku juga masih disuruh CPNS. Aku bakal Tapi kau menceritakan pekerjaanmu ke orang tua tuh gimana? Orang tuamu ngerti gak apa yang kau lakukan gitu? Sebenarnya sih enggak. Malah dibilangnya siaran gitu. Lagi siaran gitu. Bro, it's true. Siaran langsung. Oke. Bener sih siaran sih. Gue bikin skrip atau record anime, dibilang lagi bahas film kartun gitu aja. Terus udah kau gak kayak ditanya gitu, kau gimana hidup, aman gitu? Ya selama bisa bayar listrik, kasih beli makanan bisa mah. Aman mah. Gila enak, orang tua support boy. Dan emang sukses dia berhasil membuktikan sih. Super atau gak mau tahu? Gak lah, tau lah orang tua dia lah, gila lo. Tonton YouTube tapi orang tua? Enggak, emang tipe orang tua yang itulah. Yang gaptek. Oh, yang nontonnya TV aja gitu ya? Udah gak ada TV sih. Hah, gimana? Terus Ada nonton apa? TV? Ya HP aja, YouTube. Oh, yang nonton YouTube. Tadi nonton YouTube. Gua tanya tadi Gimana nonton sih? YouTube enggak? Emang gak nemu videonya. Ya salah YouTube Oh, ataupun YouTube-nya. ya enggak. Masa Kan nama aslimu bukan Megane Sensei, dia nyariin nama aslimu gak ketemu. Iya. Padahal mereka tuh pengen nyari nonton kau bikin Dia apa. nyari. Mana ya? Robert Mana Robert? Gak ada Robert. Siaran anakku. Samuel. Robert anak Bu Lilis gitu kan gak ada. Ya udah deh kalau gitu kira-kira Megane apa yang akan kau lakukan ke depannya nih? Yes. Apakah masih gitu-gitu aja? Next 200 episode One Piece. Yeay. Enggak, ini One Piece mau gak nih lanjutin? Lanjutin. Berapa? Buka donate berapa nih? Buka beat dulu. Saweria. Buka beat dulu, buka beat Saweria, dulu. beat Saweria. Saweria aja berapa? Serius nih? Lah ke penontonmu. Aduh janganlah. Ternyata emang mentalnya gak kuat. Mentalitinya gak bisa. Masih ada Bleach soalnya. Oh iya. Oh, iya. Oke. Aman. Jadi ke depan kau akan nyari detail-detail menarik di Bleach. Enggak sih, justru. Lah gimana sih? Siram air lu. Enggak. Kalau Bleach ini emang pengen maraton aja. Palingan nanti bikin kayak One Piece juga per 100 episode mungkin. Gue bakal bikin kasih perspektif dari orang yang baru nonton. Oh, oke. Gila panjang itu 100 episode ditonton The Bleach tuh. Bisa lah diusahakan dengan speed 2. Filler-fillernya uang juga banyak kan. Iya sih. Itu gimana nikmatinnya? Aku gak ngerti deh. Gak tahu. Emang dia doang. Coba aja lah. Enggak, bisa. gue udah coba. Enggak nikmat. Gua nonton YouTube, Aneh. mentok 1,5. Iya, bingung Dua gimana. bisa Gue gua. gak dengerin apaan gue. Coba tanya editor mau nonton video atau ngedit video berapa? Tahu berapa lu Speed pada? 2 kan? Speed 2. Nah. Cek gue speed 4 pernah, 16 pernah cuma ngecek ada yang bling apa enggak. Oh. Aku Oh, itu cuma cek break speed doang. 2, speed 4. Gue mentok-mentok speed 32. Ngapain tuh? Nonton? Ya Katekyo nonton Hitman Reborn. masalah. Katekyo Hitman Reborn 32. Wah. Itu ada bicara gua. Gue gini, saking tidak menarik ceritanya ya, gue cuma mau tahu siapa yang menang siapa. 2. Wah, tapi emang basic sih. Tapi Semenjak ini ya, Katekyo loh, aduh, Gua kepala speed gua. Tahu nggak? Kalau di mata Frieren itu cuma kedipan mata ya. Kalau kau nonton Free Run kali 2. kali 2 sih. Kalau pertama Musiknya nonton speed 1. bagus. Dialognya bagus. Itu kan slow pace yang dinikmati. Journey, bro. Journey lambatnya kita. Coba deh nonton speed 2 free run, tetap bagus kok. Iya, tapi nilai jual Free Run itu adalah Tidak memvalidasi itu sih, tidak it's all memvalidasi. about time, tau gak lo? Free Run itu about time. Gue nonton Gimana? free run udah lebih dari 5 kali.
Ada yang speed 1, ada yang speed 2, ada yang speed 4. Iya. Siram. Buat nyari detail kecil. Berapa kali? Udah lebih dari 5 kali lah. Apa biar nyari speed kali 2 kali 3. Oh, Nyari detail. Nonton speed 1 Gak. nemu kok detailnya. Enggak, ini emang wibu laknatnya. Ya harus nonton berarti. Kok bisa nih orang dapat fans gue pukulin anjir. Tapi KTK gak pernah nonton Taman 1 kali speed. Hah? Kata Kyo? Bosen ceritanya. Apalagi semenjak itu tuh yang ke masa depan tuh, apalah itu. Iya itu gak jelas sih. Aduh, udah malas nontonnya. Lo speed 32 aja lah. Itu anime apa sih? Kata Kyo Hitman Reborn. Ada anime jadul. Mafia. Mafia apa Reborn ke Isekai? Bukan isekai. Shonen. Sonen. Emang basic Enggak tahu ngerti. Itu awalnya komedi, setelah 10 episode tiba-tiba jadi action. Langsung ubah haluan. Kayak Gintama Wannabe gitu. Enggak, jauh. Kita mah parodi. Sonen bener-bener sonen. Betul-betul battle shonen. Mending mana sama Fire Force? Fire Force kata Fire Force lah ada. Mending Fire ada Force. Tamaki. Iya Tamaki. Oke, tepuk tangan buat Megane. Si Wibu kali 32, dia sudah penyebar hoax ya karena tidak menggunakan kacamata dan ternyata menonton anime dengan cara paling degenerate ya kali 32. Lu pada yang nonton kali 32, susah gue berteman sama lu Tapi kayaknya anjir. kita bisa main, belum di train aja. Gue udah coba, nggak enak waktu itu. Lagi. Nggak mau. Tapi bener Aneh. dicobain. Bisa menghemat waktu sebenarnya. Enggak, gue mau ngabisin waktu gue, masa gue hemat waktu gue. Ya udah deh, thank you buat Megane Sensei yang jauh-jauh datang dari Papua. Shout out buat teman-teman Papua. Coba komen di bawah para wibu Papua. Semoga makin banyak, semoga lu pada masih bikin event wibunya jadi makin banyak dan bisa mengundang siapa namanya? Yoasobi ke Papua. Gokil Papua. Kalau misalnya Yoasobi bisa ke sana, keren banget sih. Dan semoga banyak-banyak film yang didistribusikan ke Ya, Papua. yang anime-anime ke Papua dan teman-teman Papua juga bisa menikmati apa yang biasa orang-orang Jakarta nikmati sih sama akses-akses ininya kan ya. Salut banget ya buat Megane. Ya udah, itu aja. Sekali lagi tepuk tangan lah buat Megane Sensei. Jauh-jauh dari Papua, semoga makin sukses, semoga channelnya makin gede, semoga nanti bisa segera berdamai Semakin dengan kaya gitu. fans One Piece. Dan berdamai dengan One Piece. One Piece ya menerima. Gue tau cara bikin fans One Piece berdamai sama lo. Ke kafenya ada. Iya yang di Spark itu. Di Spark ada kafe official. Tapi kalau misalnya kok agak takut atau trauma kasih tahu aja. Kita temenin deh biar gak digebukin deh. Dianterin. Kita anterin ya. Biar selamat lah. Tapi abis itu kau tunjukkan gitu kalau kau tahu sudah ini apa One Piece anime terbaik. Ya kayak gitu enggak jadi konten itu konten. Itu juga. Seberapa terbaik One Piece aku mendatangi kafenya. Iya gitu. Jauh-jauh dari Iya bener itu konten. Aku sangat suka dengan One Piece jadi Aku karena datang. suka One Piece. Aku datang jauh-jauh. Udah. Sekian waktu dari saya Wibu untuk kali ini. Tepuk tangan buat kita semua. Komen di bawah kira-kira kamu Wibu dari Papua atau jangan-jangan kalian tuh selama ini nonton di kota-kota yang unik-unik gitu loh. Yang ternyata kita nggak tahu banyak Wibunya juga ya. Jadi ya subscribe ke Clean Sound Studio. Subscribe samperin Megane Sensei. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. One Piece terbaik.